Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi cerita. Ilmu yang saya ceritakan dan pengalaman saya yang ceritakan hari ini adalah tentang mudik ya. Semua orang tahu tentang namanya mudik. Kita tinggal di kota, merantau dan kita balik. Yang paling saya benci adalah ketika naik mobil bis ya. Itu perjalanan berjam-jam. Aduh, kita duduk terus di dalam mobil berjam-jam ya. Sampai pantat kita panas ya. Bahkan sampai pantat kita sakit. Berjam-jam dalam mobil. Itulah mudik yang paling menyebalkan. Kita duduk di mobil bis berjam-jam, bahkan berhari-hari. Akibat perjalanan jauh ya. Yang paling saya benci juga ketika saya mudik itu di dalam bis kita menahan kencing dan menahan berak. Ini yang paling saya benci. Jadi saya pernah yang namanya mudik, kita dari kota balik ke kampung, dan saya pernah meneliti dan uji coba. Ketika saya naik mobil bis, itu kondisi saya habis makan tidak gosok gigi ya. Habis makan tidak gosok gigi. Dan kita langsung naik bis berangkat. Begitu saya naik bis berangkat perjalanan itu sampai 4-5 jam ya, 6 jam perjalanan naik mobil bis dari Cirebon menuju Jakarta. Jadi pada saat saya naik mobil bis itu tiba-tiba ada terasa mual-mual, dan saya menyediakan kantong kresek plastik. Maka apabila ibu-ibu, bapak-bapak mau perjalanan mudik jauh, maka gosoklah gigi Anda dulu ya. Gosoklah gigi Anda, dan Anda makan gosoklah gigi Anda. Tujuannya agar apa? Tidak mabuk. Jadi saya pernah meneliti dan uji coba ketika saya naik bis di perjalanan 4-5 jam ya, atau 6 jam dari Cirebon Jakarta. Kalau macet bisa 8 jam tuh Cirebon Jakarta. Itu kita di perjalanan itu terasa mual dan muntah-muntah ketika kita nggak gosok gigi naik bis ya. Seperti itu. Nah, ini naik bis. Di hari lain berikutnya saya juga sama. Ini naik kapal Kelut ya. Itu di perjalanan di Batam ke Jakarta ya. Ini naik kapal Kelut. Dan juga saya meneliti tentang kita naik kapal Kelut. Apabila kita habis makan tidak gosok gigi naik kapal Kelut, dan di laut tuh seharian 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam di kapal Kelut itu kita gak gosok gigi. Maka apa yang akan terjadi? Kepala kita pusing, mual-mual, bawahnya pengen muntah. Disitulah di hari berikutnya saya uji coba gosok gigi, habis makan gosok gigi. Nah, setelah naik kapal Kelut perjalanan 2 hari 1 malam itu saya nggak mabuk. Ketika saya habis makan gosok gigi saya nggak mabuk. Begitu juga naik bis perjalanan 4 jam, 5 jam, 6 jam, bahkan yang lebih lama lagi nih 20 jam di perjalanan itu saya nggak mabuk. Habis makan saya gosok gigi yang bersih. Seperti itu. Jadi saya sudah meneliti dan uji coba ya selama dalam perjalanan seperti itu. Waktu kecil pun sama. Wih, kalau saya tuh waktu kecil diajak mudik perjalanan Jakarta Cirebon, setiap kali mudik pasti muntah-muntah. Naik mobil tuh muntah-muntah gitu ya. Gak tahu ya.
kenapa ya orang naik bis di perjalanan jauh kok bisa jadi muntah-muntah seperti itu ya. Kalau masalah muntah-muntah mah mungkin buat para penumpang lain pun tidak mempermasalahkannya ya. Kalau masalah muntah-muntah, yang jadi masalah adalah ketika ada salah satu penumpang yang berak di dalam bis. Jadi salah satu penumpang yang berak di dalam bis, itu satu bis tutup hidung semua, tutup hidung semua, dan mual hampir mau muntah semua mobil satu bis. Ini pengalaman saya dan penelitian saya tentang naik bis. Saya duduk di tengah, posisi saya dia duduk di tengah nih. Rupanya yang berak ini di depan saya. Saya yakin ini yang berak di depan saya, tapi orangnya diam-diam aja. Bahkan kawan yang di sampingnya pun hanya bisa diam karena mau menyelamatkan kawannya, khawatir kawannya ini dipermalukan kan sama penumpang-penumpang yang lain gitu. Jadi dia berusaha tenang, ya paling cuma tutup hidung doang. Jadi saya pernah, itu dari Cirebon ceritanya, dari Cirebon itu menuju ke Ancol. Jadi saya tuh jalan sama kawan saya itu menuju ke Ancol, dari Cirebon menuju ke Ancol. Jadi ada satu kawan ini dia berak di dalam mobil. Bahkan saya bisa tahu dan bisa mendeteksi ini ciri berak encer apa berak enggak encer, saya tahu seperti itu. Jadi kawan saya yang sebelah ini, yang di belakang, dia menghindar pergi jauh, tutup hidung. Dia hampir mau muntah juga dia. Aku pun hampir mau muntah juga, tapi aku tahan. Itu satu mobil bis itu tutup hidung semua, gara-gara orang berak di dalam mobil seperti itu. Jadi saya sarankan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak dan kawan-kawan, apabila Anda mau perjalanan mudik jauh, maka sebaiknya Anda berak terlebih dahulu sebelum naik bis. Berak terlebih dahulu banyak-banyak, kencing dulu banyak-banyak sebelum naik bis, agar nanti di mobil bis tidak terjadi berak dan kencing seperti itu. Ataulah dipuasakan pada saat perjalanan, dikosongkan perut kita ini di perjalanan kosong supaya tidak berak dan kencing ya, seperti itu. Saya juga pernah meneliti dan dicoba ketika naik bis. Saya gak mau makan, gak mau minum, saya kosongkan perut ini sebelum sampai perjalanan, baru saya makan, baru saya minum. Tujuannya apa? Supaya gak kencing, gak berak di mobil bis seperti itu. Nah seperti itu. Saya sudah meneliti yang namanya naik bis di perjalanan naik kapal Kelut, Sinabung, saya sudah pernah meneliti. Dan saya sarankan juga buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, apabila Anda perjalanan dari kota menuju ke kampung Anda itu membutuhkan waktu 15 jam atau 20 jam jalan darat ya, maka saya sarankan untuk menaiki mobil yang ada WC-nya. Seperti itu. Jadi pada saat Anda mau berak tinggal berak, pada saat Anda mau kencing tinggal kencing. Jadi naiklah mobil yang ada WC-nya ya. Jangan Anda perjalanan jauh 15 jam tanpa ada WC, itu yang repot banget. Serius. Saya pernah mengalami dan uji coba. Ketika saya
berada di terminal Surabaya, saya pernah ke Surabaya itu dulu saya kan ke Jawa Timur, tempat mantan istri saya di Jawa Timur, Lumajang. Jadi perjalanan dari Lumajang 5 jam ke terminal Surabaya. Dari terminal Surabaya menuju ke terminal Cirebon itu membutuhkan waktu 15 jam. Saya dari terminal Surabaya mau ke terminal Cirebon itu membutuhkan waktu 15 jam itu. Saya duduk aja selama 15 jam sampai pantat saya panas, sampai pantat saya sakit. Dan di Jawa Tengah kita mampir dulu untuk makan atau minum di Jawa Tengah itu, istirahat sebentar seperti itu. Habis itu lanjut perjalanan, nggak berhenti lagi. Yang kencing, yang berak gimana? Seperti itu ya. Saya juga bingung. Saya bingungnya pada saat kita naik mobil bis istirahat nih. Pada saat yang berak ini berak kan lama. Yang saya khawatirkan ketika kita berak mobil bisnya udah jalan, kita ditinggal. Itu yang saya khawatirkan, yang saya takutkan. Makanya saya cuma paling kencing doang lah, nggak berak seperti itu. Khawatirnya terlalu lama bisnya menunggu, akhirnya tinggal. Barang-barang kita kan di dalam bis, ya seperti itu, pakaian kita, peralatan kita. Nah seperti itu. Jadi kalau kita berada di perjalanan jauh, mudik, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, minimal ngasih tahu ke kawannya, ini kawan satu lagi belum naik mobil nih, seperti itu. Jangan diam saja, nanti ditinggal kan di tempat peristirahatan, seperti itu. Nah inilah kisah hidup saya, dan saya meneliti dan uji coba tentang mudik perjalanan jauh supaya Anda tidak mabuk di dalam mobil maupun di kapal. Maka Anda habis makan sebelum naik bis gosok gigi terlebih dahulu. Tujuannya Anda supaya tidak mabuk, tidak muntah-muntah ya. Dan apabila Anda takut berak, ya takut kencing di perjalanan, maka saya sarankan Anda hanya gosok gigi saja dan Anda tidak usah makan dan minum, dipuasakan di dalam mobil seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.